Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang hakikat penciptaan manusia. Untuk itu, kita jelaskan dulu tujuan dari pembelajaran atau tujuan yang hendak kita capai. Yang pertama, kita mampu menganalisis Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14 tentang fase penciptaan manusia. Menganalisis Quran Surat An-Nahl 78 tentang kesempurnaan penciptaan manusia disertai organ-organ. Yang ketiga, kita mampu menganalisis Quran Surat Al-Baqarah ayat 30-32 tentang manusia sebagai khalifah di bumi. Tujuan yang keempat, kita mampu menganalisis Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 tentang tujuan penciptaan manusia dan jin. Kemudian, mampu menganalisis hadis riwayat Muslim tentang penciptaan manusia dan hadis riwayat Bukhari tentang hak Allah dan manusia. Selanjutnya kita lihat bagaimana proses penciptaan manusia. Mari kita amati dan perhatikan penjelasan berikut. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin wa tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin tsumma khalaqna nutfata 'alaqata fa khalaqnal 'alaqata mudghah fa khalaqnal mudghata izaman fa kasawnal izama lahman tsumma ansa'nahu khalqa akhara fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah, kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Kemudian hadis riwayat Bukhari Muslim, Inna akhnakum jami'u khalqahu fi batna ummihi arba'ina yauman tsumma yakuna fi zalika alaqatan mithla zalika tsumma yakuna fi zalika mudghah mithla zalika tsumma yursilu malaka fayanfahu fihi ruha wa yumar bi arba'i kalimatin bi katbi risfati wa ajlihi wa amalihi wa saqau au sa'id. Artinya, sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya dalam rahim ibunya selama 40 hari, kemudian menjadi alaqah, selama waktu itu juga kemudian menjadi mudghah, selama waktu itu pula kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan roh kepada dan mencatat 4 perkara yang telah ditentukan, yaitu rezekinya, ajalnya, amal perbuatan, dan sengsara atau bahagianya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian kita masuk kepada isi kandungan. A. Manusia diciptakan dari saripati tanah yang kemudian mengalami proses dalam beberapa fase penciptaan dan kejadian. B. Allah adalah sebaik-baik pencipta karena seluruh penciptaan tersebut membuktikan bahwa Allah secara detail mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan kehidupan sesuatu makhluk termasuk manusia. C. Proses kejadian manusia terbukti melalui Al-Quran dan ilmu pengetahuan sehingga hal tersebut harus memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Quran Surat An-Nahl ayat 78 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberimu pendengaran,
penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Kemudian isi kandungan dari Quran Surat An-Nahl. A. Manusia lahir ke dunia dalam keadaan lemah dan tidak mengerti apa-apa. B. Allah membekali manusia 3 hal, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. C. Pendengaran manusia diciptakan lebih dahulu dibandingkan indera yang lain. Kemudian surah Al-Baqarah ayat 30-32 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilul fil ardi khalifah. Qalu ataj'aluna fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya, kemudian dia perlihatkan kepada malaikat, seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar. Mereka menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30-32. Kemudian isi kandungan dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 30-32 adalah A. Malaikat lebih dahulu diciptakan oleh Allah daripada manusia. B. Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. C. Manusia memiliki kelebihan dibandingkan makhluk lainnya, termasuk malaikat. Kemudian Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Kemudian isi kandungan dari Quran Az-Zariyat ayat 56 itu adalah A. Tugas utama manusia diciptakan Allah tidak lain hanyalah untuk beribadah kepada Allah. B. Manusia wajib beribadah kepada Allah selamanya. C. Ada makhluk lain yang berkewajiban beribadah kepada Allah, yaitu makhluk jin. Kemudian hadis riwayat Bukhari Muslim yang berbunyi, Haqqullah 'alal ibadi an ta'budu wa la yusrakahu bihi syai'a wa haqqul ibadi Allah an la yu'azzabu man la yusyrik bihi syai'a. Artinya, hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hambanya ialah mereka hanya beribadah kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Sedangkan hak para hamba yang pasti dipenuhi Allah ialah sesungguhnya Allah tidak akan menyiksa orang-orang yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Syukran. Kathiron, terima kasih. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.